Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua manusia yang hidup di dunia ini penuh dengan dosa. Tidak satupun dari kita yang luput daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullu ibni Adam khata' wa khairu khata'una wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap Bani Adam itu adalah khata'un, ya. Mereka melakukan dosa. Tidak luput. Dalam bahasa Arab khata'un, ya, itu adalah semua manusia pasti melakukan dosa. Bahkan dalam hadis yang lain, seandainya manusia tidak melakukan dosa, maka Allah akan ganti dengan generasi yang lain. Laula tuznibun la dhahaballahu bikum. Maka Allah akan ganti, musnahkan antum, dan Allah ganti dengan umat yang akan beristighfar. Mereka berdosa dan beristighfar, mohon ampun, dan Allah mengampunkan. Pada kesempatan ini, marilah kita melihat bagaimana keutamaan ibadah yang paling agung, ibadah hati, ibadah yang amat sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keutamaan daripada taubat adalah orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu bagaimana terkadang kita malas untuk bertaubat. Terkadang kita merasa karena dosa yang telah kita lakukan terlalu banyak sehingga kita malas untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan itu yang selalu dibisikkan oleh iblis, agar kita tidak bertaubat kepada Allah, agar kita tidak mau kembali dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hadis, bagaimana Allah sangat senang dan sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada sahabat, dan ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Maka ketika ibu tersebut berjumpa dengan anaknya, lalu Rasulullah mengatakan, "Lallahu arham," sesungguhnya Allah lebih cinta kepadamu hambamu yang bertaubat daripada si ibu yang kehilangan anak tersebut. Dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwasanya bagaimana kisah seorang hamba yang ketika di tengah perjalanan, di tengah padang pasir, lalu dia bersama untanya atau tunggangannya, dan dia membawakan makanan dan segala keperluannya. Lalu tiba-tiba tunggangannya tersebut hilang. Dan dia sudah pasrah, dia menganggap saya sudah mati di tengah jalan. Ya. Lalu tiba-tiba unta dan tunggangannya tersebut kembali, dan begitu senangnya seorang hamba tersebut sehingga dia mengatakan, "Alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Dia mengatakan, kata Rasulullah, bisyiddatil farah, dengan begitu bahagianya sehingga dia salah menyampaikan bahwa engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Tapi Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah lebih bahagia dari hamba tersebut yang tadi hampir mati dan putus asa. Subhanallah. Hikmah pertama dan fadilah yang utama di antara taubat adalah agar dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka bertaubatlah. Keutamaan yang kedua untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan taubat Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, apa yang kita lakukan. Dalam hadis Nabi mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti sefer, seperti tidak ada dosa sama sekali. Bagaimana, masih ingatkah kisah seorang yang membunuh 100 hamba, di mana hamba tersebut telah membunuh 99 manusia. Lalu dia datang kepada seorang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Lalu dia menanyakan,
apakah ada pintu ruangku untuk bertaubat? Terkadang hadirin, pemirsa sekalian, banyak pelaku maksiat ini tiba-tiba dia ingin bertaubat. Lalu dia datang pada ahli ibadah yang mungkin kurang ilmunya. Lalu si ahli ibadah ini berfatwa dengan perasaannya. Ini brengsek nih orang, dia telah membunuh 99 orang. Langsung saja dia berfatwa mengatakan, kamu tidak ada pintu taubat. Lalu dia bunuh yang berfatwa tersebut, sehingga 100 oranglah dibunuh sama dia. Kemudian dia datang kepada orang yang ahli ilmu, dia mengatakan bahwasanya ahli tersebut ilmu mengatakan, ada, Allah masih menerima taubatmu. Dan dia bertaubat sampai akhirnya dia meninggal dunia dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang kedua dari taubat, bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, Allah memanggil hambaku, ibadi, hambaku, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kamu telah berbuat maksiat, berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Don't give up. Karena Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa. Adapun keutamaan yang terakhir daripada taubat, bahwasanya Allah akan memberikan bonus bagi hambanya yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu bonus dunia dan bonus akhirat. Apa bonus dunia tersebut? Yaitu bonus dunia tersebut luar biasa, yang mungkin kita jarang mengetahui. Ya, bagaimana ajaran Nabi Nuh ketika umatnya ingkar, tidak memenuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka Nabi Nuh mengatakan dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka istighfarlah, bertaubatlah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan. Alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal, dan diberikan kepada kalian harta, anak-anak, turunan, dan diberikan kepada kalian kebun-kebun, dan diberikan kepada kalian air ataupun sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Apakah umat Nabi Nuh bertaubat? Apakah umat Nabi Nuh mendengar seruan daripada Nabi Nuh? Tidak. Tapi Allah datangkan hujan atau tidak? Hujan. Tapi yang didatangkan Allah adalah hujan azab, bukan hujan rahmat. Hadirin, bagaimana ketika Hasan Al-Basri yang datang, ada orang mengeluh, "Ya Hasan Al-Basri, ya Imam, saya tidak dikaruniai anak." Istighfarlah kepada Allah. Datang orang yang lain, "Saya tidak memiliki harta dan benda, saya kekurangan harta." Istighfar kepada Allah. Datang orang yang lain, "Saya di kampung kami jarang diturunkan hujan." Istighfarlah kepada Allah. Maka Hasan bin Basri mengatakan istighfar. Tidak ada musibah ataupun apapun karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak adalah kesulitan hidup, musibah yang terjadi pada dirimu, melainkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Adapun bonus yang terakhir yaitu bonus di akhirat, yaitu Allah akan memberikan surga kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah misalkan kita lihat di dunia, ya, bagaimana Allah sayang kepada hambanya. Dia berikan surga, dia berdosa, bertaubat, dan Allah berikan surga. Kalau di dunia manusia, ya, kita tidak melihat manusia seperti itu. Mungkin kita mengumpat itu orang, memfitnah itu orang, kemudian mengadu domba, dan bahkan kita mengambil hartanya. Kita minta maaf, mungkin dia maafkan. Ya sudah, atau dia mungkin menghina dulu kita, baru dia maafkan. Tapi tidak mungkin, nih ambil mobil, kamu ambil bawa pulang. Ini ambil pesawat, ini ambil uang $1.000, kamu bawa pulang. Tidak. Tapi Allah bagaimana cinta kepada hambanya, di samping bonus dunia juga memberikan bonus akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan Allahumma ighfirli wa tub alai. Maka amalankanlah doa ini, Allahumma ighfirli, Allah ampunilah dosaku dan taubatlah kepadaku, berikanlah kepada aku pintu taubat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang sukses dunia akhirat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.